إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa lam yulbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka-mereka itulah yang mendapatkan rasa aman, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka tidak melakukan perbuatan syirik. Mereka-mereka inilah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, humul aminuna yaumal qiyamah. Mereka-mereka itulah orang-orang yang aman, mendapatkan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan mereka adalah al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di kehidupan dunia dan nanti di kehidupan akhirat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak campur adukkan imannya dengan kesyirikan. Waktu ayat itu turun, para sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yuzlim nafsahu? Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Mereka sangka zalim seperti yang mereka pahami, zalimi, menganiaya orang atau menganiaya diri sendiri. Maka Nabi SAW menjawab mereka, laisa kama tadhunnun, bukan sebagaimana yang kalian sangkakan. Alam tasma' qaulal abdus salih, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang saleh ketika dia menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau melakukan perbuatan syirik, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Surat Luqman ayat 13. Kenapa perbuatan syirik itu dikatakan sebagai kezaliman? Zalim itu artinya menempatkan sesuatu, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah yang harusnya kita serahkan kepada Allah, malah kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seharusnya kita berikan kepada Allah, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kezaliman yang paling besar, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun azim. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82 ini, yang dimaksud dengan kezaliman adalah perbuatan syirik kepada Allah. Siapa yang tidak mencampur adukkan keimanannya
dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di kehidupan dunia ini. Lurus kehidupannya di atas tuntunan yang lurus, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dan barang siapa yang mempersaksikan, yang mengikrarkan Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah, dan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dengan firman-Nya, kun, jadi, maka jadilah dia, melalui Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang mengakui, mengimani neraka, surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya, maka adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Syaratnya apa? Dia harus mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah, inilah ajakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ajak orang-orang Arab jahiliyah terdahulu yang masih menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang masih meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajak mereka, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung, kalian akan berjaya, kalian akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban mereka? Ketika mereka diajak untuk mengesahkan Allah, aja'alal alihata ilahan wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Benar-benar ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Karena konsepnya orang-orang musyrik, pola pikir mereka harus banyak Tuhan. Kalau cuma satu Tuhan nggak cukup. Makanya mereka menyembah, meminta, berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka mengenal Allah? Apakah mereka berdoa meminta kepada Allah? Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Fa idza raqibu fil fulk, ketika mereka berlayar di tengah lautan, di atas kapal, mereka diterpa ombak yang sangat besar. Mereka tahu, mereka yakin tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa, mereka meminta kepada Allah, mereka ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah pada waktu genting. Karena mereka tahu enggak ada yang selamatkan mereka kecuali Allah. Falamma najjahum ilal bar, ketika kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka buat syirik lagi. Perhatikan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berbuat syirik, kenapa dia disebut sebagai musyrik? Karena dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Dia berdoa meminta kepada Allah, dia berdoa dan meminta juga kepada selain Allah. Itulah syirik. Walaupun dia ngaku muslim, walaupun dia naik haji 10 kali dalam setahun, walaupun dia umrah berkali-kali, walaupun dia bersedekah, dia bangun masjid, tapi kalau dia berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jatuh dalam perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Tempat kembalinya adalah neraka,
dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang yang zalim itu. Perhatikan, disebut lagi sebagai orang zalim. Kenapa? Karena dia telah menyerahkan ibadah, yaitu doa, kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita berdoa, minta kalau kita butuh dalam kondisi muttar, dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting, dan dalam semua kondisi. Allah perintahkan kita apa? Minta kepada Dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu dan Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, pasti aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Perhatikan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita lihat betapa banyak orang-orang yang mengajak menuju ke pintu-pintu neraka jahanam. Mereka bilang apa? Kalau Bapak Ibu punya masalah, punya sesuatu yang genting, punya hajat, datanglah ke kuburan fulan, wali Allah, dia orang soleh, dia adalah fulan, dia adalah allan, datanglah ke situ, mintalah hajatmu ke situ. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingatkan, Pak, enggak boleh seperti itu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi enggak pernah ajarkan seperti itu. Ketika dalam kondisi genting, kita punya hajat, minta kepada siapa? Allah perintahkan minta kepada Dia. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan minta ke kuburan. Nabi enggak pernah ajarkan seperti itu. Kita sampaikan, kita ingatkan dalam rangka apa? Dalam rangka saling nasihat menasihati antara sesama muslim. Karena kita tahu itu perbuatan syirik, bahaya, saudara kita jatuh ke situ. Kita ingatkan, Pak, itu enggak boleh. Dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Tapi masih banyak orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Dengan alasan apa? Ini kan orang soleh, ini kan tawassul. Padahal tawassul dalam Islam itu ada 3. Bertawassul dengan nama Allah, bertawassul dengan amalan saleh, dan bertawassul meminta atau bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Selain dari itu enggak ada. Jadi bukan mengharamkan tawassul, boleh tawassul, tapi tawassul yang syar'i. Bertawassul dengan nama Allah, dia berdoa, Allahumma ya Razzaq urzuqni, ya Allah yang Maha memberikan rezeki, berikan rezeki kepadaku. Dia bertawassul dengan amal soleh. Dalam hadis sahih tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Yang satu bertawassul dengan amalan soleh, baktinya kepada ibunya. Yang satu lagi dengan amalan soleh, ketika dia menjaga kemaluannya, enggak jadi dia berzina. Yang satu lagi dia bertawassul dengan amalan soleh, dengan amanahnya, dia tunaikan semua gaji karyawannya, dia serahkan semuanya. Atau bertawassul dengan orang yang soleh. Kita datang kepada orang soleh, Pak Ustadz, Pak Kiai, doakan saya ya, saya nanti bulan depan mau berangkat umroh, doakan semoga dimudahkan oleh Allah. Kemudian orang soleh ini berdoa. Itu ada dalam Islam. Jangan dicampur adukkan. Kita diajar oleh sebagian orang, datanglah kamu ke kuburan fulan, dia adalah wali fulan, dia adalah aulia Allah, dia adalah wali Allah. Kalau kamu punya hajat, datang minta ke situ. Allahu Akbar. Ketika kita larang, mereka katakan, ini kan tawassul. Yang melarang-melarang ini berarti mengharamkan tawassul. Tidak. Justru itulah perbuatan syirik kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita berdoa langsung minta kepadanya. Jelas dalam Al-Quran, surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kaum muslimin, siapa yang menjawab, yang mengabulkan doa orang-orang yang muttar? Siapa yang menjawab itu? Ketika ada orang yang dalam keadaan genting membutuhkan dia berdoa, siapa yang mengijabahi doanya? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam Al-Quran, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'ul ard.
Siapa yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting? Siapa yang menghilangkan keburukan dari kondisi seseorang? Dan siapa yang jadikan kalian khulafa, pemimpin-pemimpin di muka bumi itu? Tentu jawabannya Allah. Allah perintahkan, "Ailahum ma'allah?" Apakah ada Tuhan bersama dengan Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Sungguh sangat sedikit kali mau mengingatnya. Ayat ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konteksnya tentang kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Kaum Nabi Lut yang mereka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu azabnya? Azabnya Allah Subhanahu wa taala turunkan azab hujan dari batu. Apa dosanya, Pak? Dosanya homoseksual. Jadi kaum LGBT, boti dan yang semisal dengannya itu sudah ada. Dilaknat. Itu kalau kita nggak larang, hati-hati. Kalau azab Allah turun, semua kita kena. Semuanya. Karena ketika Allah azab mereka semua kena, turun hujan dari batu. Dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Allah tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menjadikan siang dan malam? Siapa yang memberikan kalian? Allah Subhanahu wa taala sebutkan semua dalam Al-Qur'an. Silahkan dibaca dalam surah An-Naml ayat 56. Jadi kalau kita dalam kondisi darurat, kepada siapa kita meminta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan dalam Al-Qur'an azizun alaihi ma anittum. Sangat berat bagi beliau apa yang memberatkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terhadap orang-orang beriman rauf, lemah lembut, rahim, penyayang. Apa implementasi dari lemah lembut dan penyayangnya beliau? Beliau ingatkan umatnya, jangan sampai kalian melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Karena kalau kalian mati di atas perbuatan syirik itu, maka kalian akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Allah kekalkan di dalam neraka, jamaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang hal tersebut. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa perbuatan syirik kepadanya. Yang seperti apa syiriknya? Yaitu dosa syirik yang pelakunya mati nggak sempat taubat, Pak. Ya, dia berdoa minta di kuburan, kemudian kena syubhat oleh syaitan. Ini orang soleh minta ke situ. Itu syubhat dari syaitan. Penyebab kenapa umat terdahulu jatuh dalam perbuatan syirik. Ini kalau kita runut kembali ke belakang, itu awal kejadiannya umat Nabi Nuh alaihissalam. Tahu kenapa mereka jatuh dalam perbuatan syirik? Itu tadi syubhatnya. Ini orang soleh. 5 orang soleh disebutkan dalam surat Nuh. Wala tazarunna waddan wala su'ana wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ini 5 orang soleh, Pak, dahulunya. Orang yang taat kepada Allah. Belakangan dibuatkan patungnya, ya awalnya untuk memperingati. Supaya apa? Supaya kita juga kalau lihat mereka kita ingat kepada Allah. Taruh patung-patungnya, buat patung taruh di tempat-tempat di mana mereka selalu berada. Itu generasi awal. Falamma tala alaihimul amadu, panjang waktu berlalu berabad-abad, tidak ada lagi yang tahu. Wa nusyal ilmu dilupakan. Datang syaitan membisikkan kepada generasi belakangan ini yang enggak tahu apa-apa. Itu dulu disembah oleh nenek moyangmu, sembah dia. Akhirnya dia disembah, fa'ubidat, maka patung-patung berhala itu disembah selain Allah. Awalnya apa? Al-ghulu fis sholihin, gulu lewat batas
dalam menyikapi orang-orang yang soleh. Wajib bagi setiap muslim untuk menghormati orang soleh, tapi enggak boleh gulu. Bentuk gulunya bagaimana? Datang ke kuburannya minta di situ. Harusnya kita doakan mereka dengan doa-doa kebaikan, diampuni oleh Allah, disayangi, dirahmati oleh Allah, nanti dimasukkan ke dalam surga. Bukan kita yang datang minta kepada mereka. Saking sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan itu. Jaga tauhid. Jangan sampai kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Doa, penyembelihan, roghbah, rohbah, khusyuk, semuanya. Baik itu ibadah badaniyah atau ibadah qalbiyah, harus kita serahkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan. Kita tutup khutbah ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala ya bani Adam. Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, kalau kau datang nanti bertemu denganku dengan membawa sepenuh bumi dosa, sepenuh bumi dosa, bukan se-Jakarta, bukan se-Indonesia, sepenuh bumi dosa semuanya kau bawa bertemu denganku, kata Allah, tapi kau datang dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang menemuimu dengan membawa sepenuh ampunan juga, sepenuh bumi ampunan. Diampuni dosa-dosanya. Selama apa? Dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada umatnya, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, tulus dari dalam hatinya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Maksudnya apa? Kalau dia amalkan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu menjaga tauhid, selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jauh dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tunjukkan kepada kita kebenaran apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan orang-orang yang mentauhidkan, mengesahkan Allah dan menjauhi segala bentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita semua di atas iman dan Islam, di atas tauhid, di atas petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua diwafatkan oleh Allah di atas husnul khatimah. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'irus sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.